Oke, untuk pertemuan kali ini persamaan kuadrat. Ini cara menyelesaikan persamaan kuadrat dengan metode melengkapi kuadrat sempurna. Nah, untuk melengkapi kuadrat sempurna, bentuk umumnya masih sama. AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, untuk menyelesaikannya, alurnya seperti ini. Jadi yang C-nya dipindahkan dulu ke ruas kanan sehingga positif jadi negatif. Kemudian semuanya ini dibagi dengan A. Jadi A per A-nya dihilangkan, dibagi sehingga jadi nilai, bukan dihilangkan, sehingga nilainya jadi 1, sehingga harus dibagi dengan A. B-nya pun sama, harus dibagi dengan A. C-nya pun dibagi dengan A, karena semuanya dibagi dengan A. Kemudian alurnya supaya bisa difaktorkan, maka yang sebelah kiri ini, jadi B harus ditambahkan B per 2A dipangkatkan 2. Karena yang sebelah kiri ditambahkan B per 2A dipangkatkan 2, maka yang sebelah kanan pun harus ditambahkan dengan nilai yang sama. Jadi B per 2A dipangkatkan 2. Setelah dipangkatkan, yang ruas kiri jadi bisa difaktorkan, jadi X tambah B per 2A dipangkatkan 2. Yang ruas kanan masih tetap. Sehingga yang ruas kiri ketika pangkat dan ketika di kiri pangkat, maka di ruas kanan berubah jadi akar. Selanjutnya setelah ini, yang X-nya ini, jadi B-nya kan positif nih, berpindah ke ruas kiri, jadi B per 2A ditambah atau dikurang dengan akar dari negatif C per A ditambah dengan B per 2A dipangkatkan dengan 2. Nah, sehingga hasilnya seperti ini. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh. Contohnya X pangkat 2 dikurangi 7X ditambah 12 sama dengan 0. Ini untuk menjaga-jaga hasilnya sama saja dengan cara difaktorkan. Kalau misalkan nanti di akhir kita bandingkan dengan difaktorkan, hasilnya akan sama atau tidak. Untuk yang ruas alurnya, jadi yang ini kan A, ini B, ini C. C-nya kan ke ruas kanan kan dulu. Awalnya positif berubah jadi negatif, kemudian dibagi dengan A semuanya jadi 1, karena A-nya nilainya 1, jadi 1 per 1, 7 per 1, 12 per 1. Kemudian dikalikan dengan, dijumlahkan dengan yang ini, B per 2A dipangkatkan 2. Jadi B per 2A dipangkatkan dengan 2. Ditambahkan itu. Karena B-nya 7 per 2A, 2A itu nilainya 1, jadi 7 per 2. Karena 7-nya negatif, maka jadi negatif 7 per 2 dipangkatkan 2. Ini pun sama, 7 per 2 dipangkatkan 2. Kemudian ini ketika difaktorkan, ini harusnya bukan negatif sih. Harusnya ya ikutin dulu. Ini benar negatif. Kan ini 7-nya negatif ya. Karena nilai B-nya itu negatif 7. Bisa difaktorkan. Negatif 12 ditambah 7. Ini pun masih tetap sama dengan yang di atas. Kemudian X 7 per 2 ditambah dan dikurang akar 12 ditambah dengan 7 per 2 dipangkatkan 2. Kemudian yang ini yang pangkat diselesaikan dulu. 7 pangkat 2 berarti 49, 2 pangkat 2 jadi 4. Nah, ini 49 per 4. Kemudian yang dalam akar, yang ini masih dibiarkan dulu. Kita selesaikan dulu satu-satu yang di sebelah kanan. 12 kali 4 kan jadi 48 ya.
Jadi 48 per 4 seperti ini, 48 dibagi 4 kan jadi 12, negatifnya tetap. Kemudian lanjutannya 49 dikurangi 48 kan 1 ya, per 4 tetap. Kemudian ya diakarkan, akar 1 akar 4 2, jadi X dikurangi 7 per 2 sama dengan plus minus 1 per 2, jadi bisa ditambah bisa dikurang 1 per 2, sehingga untuk nilai akar-akarnya yang pertama kita ambil dulu yang positif, yang kedua nanti negatif. Ini 1 per 2 positif ditambah, ini kan negatif, pindah ke ruas kiri kanan jadi positif 7 per 2, 1 tambah 7 8 per 2 jadi 8 per 2 4. Atau yang pertama kan ambil positif, berarti yang kedua negatif, yang ini negatif nih, jadi yang ini harusnya negatif. Kemudian diselesaikan, negatif 1 per 2 ditambah 7 per 2 jadi 6 per 2 sama dengan 3. Nah itu kalau misalkan penyelesaiannya dengan persamaan kuadrat dengan cara metode pengkuadratan sempurna. Kalau kita bandingkan dengan yang difaktorkan, X pangkat 2 kurangi 7X tambah 12. Kalau dia yang difaktorkan pada pertemuan sebelumnya kan seperti ini nih, ini X positif nih, ini ditambah, ini dikali, perkalian berapa yang hasilnya 12, tapi ketika dijumlahkan angkanya tetap jadi negatif 7, jadi ini bisa saja negatif 3 dan negatif 4, sehingga X nya negatif 3 sama dengan 0, X nya 3, X yang kedua sama dengan 0, X nya jadi 4, ini 1, ini 2, sama saja kan, ini X yang pertama 3, X yang kedua 4, ini 3 dan ini 4. Nah untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini saja. Jadi metodenya itu ada 3, jadi bisa difaktorkan. Ini yang kedua pengkuadratan sempurna, dan yang video selanjutnya yaitu tentang dengan cara pakai rumus. Nah kalian boleh memilih mau cara yang paling cepat dan paling kalian pahami, boleh pakai cara apapun karena hasilnya tetap sama. Oke, untuk pertemuan kali ini sampai di situ. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.